原来就算被封修为3种力量，领悟出3种。天哪，就没看见星空了。我们见过的试炼，所以水到渠成，此后便与他人分道扬镳。若幽冥关再强大，凡人历尽轮回难。哦，一会儿本你小子说什么呢？白，你是怎么进来的？想就这样大声拒绝？就是你答应去武宗秘。算了，就九变花作为答谢，这是我托龙虎找梅峰主。给我对碧蓝坊尊重点，胖子，找死！乔哲在这里向各位赔礼，非常抱歉。本公主突破武宗境了。我自己都没发现。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Pillars Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-87. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 86. Untung saja kemarin Sinan masihlah bisa selamat dari amukan Zhao Feng. Ini bisa terjadi karena ada harta yang telah memberikan bantuan kepadanya. Sinan tidak ada pilihan lain selain menyakiti Zhao Feng agar ia tidak sadarkan diri. Setelah pertarungan itu usai, Miao Miao dan yang lainnya pun datang. Mereka menjadi begitu panik melihat kondisi Sinan yang seperti itu, terutama Miao Miao yang langsung memberikan pengobatan kepadanya. Pada keesokan harinya, Sinan mulai mencari tahu siapa penghuni dari hartanya ini, yang ternyata dia adalah seorang gadis yang sangat cantik. Namun sayangnya untuk saat ini dia tidaklah bisa memberitahu namanya kepada Xingnan, karena kekuatannya itu masihlah belum cukup. Selain itu, sebagai balas budi, dia meminta 3 tetes dari sumber yin milik Xingnan. Selepas dari sana, Sinan pun didatangi oleh Zhao Feng, yang untung saja kondisinya itu baik-baik saja. Tujuannya kemari adalah untuk memberitahukan pesan dari Master Liu Fang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah wilayah yang masih berada di dalam bagian tanah suci Xinglong. Terlihat kalau Sinan telah bersama dengan Master Liu Fang. Dia bercerita kepada Sinan mengenai mereka yang bisa lepas dari kematian di Laut Nether. Liu Feng bersama 2 master lainnya kembali ke tanah suci untuk membangun latihan mereka sendiri, berdasarkan pengalaman yang sudah dia dapatkan, supaya generasi selanjutnya bisa mewarisi harapan mereka. Jadi 3 gerbang yang ada di hadapan Sinan sekarang mewakili pengalaman ketiga master. Namun Sinan merasa ini tidak ada kaitannya dengan tanah suci. Liu Feng membenarkan hal tersebut karena ini adalah peninggalan dari Santo Iblis kuno. Ketiga kekuatan yang tersisa adalah api, angin, dan guntur. Para master yang mendapatkan ketiga harta itu di lautan Nether memutuskan untuk membuat 3 gerbang yang masing-masing mewakili kekuatan itu. Lautan Nether sangatlah luas. Kedepannya dia itu akan melewati jalan bernama Yin Yang. Perlahan-lahan dia itu akan terpisah dengan anggota lain. Ini terjadi karena jalan setiap orang berbeda-beda. Sebagai orang yang pernah melewatinya, jadi mereka membuat tempat yang serupa. Sinan tidak akan pernah rugi jika memahami seni bela diri yang baru. Setelah Sinan melewati dunia bawah, tidak peduli seberapa kuat kultivasi dan martial spirit yang dia miliki, semua itu akan disegel. Sinan harus bisa mengandalkan semua bakat dan seni bela dirinya untuk bisa lulus dari ujian itu. Pada akhirnya, jalan yang berbeda nantinya akan mengarahkan ke tujuan mereka yang sama. Liu Feng berharap Sinan bisa mendapatkan harta di jembatan Naihe, karena junior mereka mungkin masih terjebak di dalam sana. 那曾是太古的妖圣能，雷水3种力量。我们见过的试炼，所以水到渠成，此后便与他人分道扬镳。若幽冥关再强大的复合武技通过考验。 Liu Feng kembali bertanya kepada Sinan, jika dia memilih untuk menyelamatkan orang lain, maka kemungkinan dia itu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan harta karun.
Sinan paham, namun dia sudah berjanji untuk menyelamatkan junior para master. Ketulusan hati Sinan membuat Liu Feng senang dan mempersilahkan dia untuk memulai latihannya. Xianao berpindah kepada Tang Xiang dan Xiao Lang, yang mana saat ini mereka sedang mengamati latihan yang dilakukan oleh Xiao Qiansu. Gadis cantik ini tengah berusaha untuk menaiki tebing yang begitu curam. Dia harus melewati hal itu tanpa boleh menggunakan kekuatannya. Jadi karena itulah Xiao Qiansu begitu sulit untuk bisa naik ke sana. Namun meskipun begitu, ia tidak akan pernah menyerah. Tang Xiang mulai melakukan sesuatu yang mana bambu-bambu itu dia lemparkan kepada Xiao Qiansu, supaya dia tidak berlama-lama membuang waktu dan terus melanjutkan latihannya. Awalnya Xiao Qiansu hampir saja terjatuh, namun dengan cepat dia segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan dirinya. Karena bagaimanapun Xiao Qiansu memiliki tujuan untuk bisa segera menemui Sinan di Tanah Suci. Maka karena itulah Xiao Qiansu akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan semua latihan yang diberikan oleh Tang Xiang. Bahkan dia meminta gurunya untuk kembali melakukan penyerangan. 就算被风洗毁。 Tang Xiang sendiri sungguh penasaran bagaimana keadaan Sinan saat ini. Terlihat kalau di sana para master telah berkumpul untuk melihat ujian yang Sinan lakukan. Sepertinya Sinan sudah berhasil melewati gerbang pertama dan kedua. Saat ini dirinya tengah melakukan latihan di gerbang ketiga. Para master selalu mengamati latihan yang Sinan lakukan. Hingga sesaat kemudian sebuah getaran pun tercipta dari gerbang ketiga. Yang mana itu adalah kedatangan Sinan yang kini juga telah berhasil melewati gerbang ketiga tanpa kesulitan. Melihat hal itu membuat para master terpukau dengan kehebatannya. Sesuai dengan arahan para master, Sinan sudah melewati ketiga gerbang dan juga telah berhasil mempelajari 3 rahasia baru, yakni api, angin, dan petir. Berdasarkan apa yang Sinan katakan, membuat para master menjadi begitu senang. Mereka pun mengajaknya untuk minum bersama. Akan tetapi kondisi Sinan saat ini tidaklah baik-baik saja. Bahkan dia itu bisa melihat bintang-bintang yang menghiasi kepalanya. Benar saja, sesaat kemudian Sinan pun pingsan. Para master sudah tahu kalau gerbang ini pasti cukup berat untuk Sinan atasi. Mereka pun segera membawa Sinan untuk beristirahat. 3种力量，领悟出3种，就没看见星光。 Nah, sesaat kemudian kita pun diperlihatkan kepada gadis yang begitu cantik. Dia sedang membangunkan seniornya dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan. Sebelum master mereka bangun, gadis ini ingin pergi ke Laut Cina Timur karena di sana dia mendengar mengenai mutiara malam yang sebesar telur merpati. Ini semua ternyata adalah kenangan kelam dari Tang Xiang, dan gadis barusan adalah junior mereka yang telah tertinggal di Lautan Nether. Entah kenapa malam ini tidak ada bintang yang bisa dilihat olehnya. Padahal itu adalah satu-satunya kenangan yang bisa ditinggalkan oleh juniornya. Di sini terlihat kalau Xiao Qiansu masih terus melakukan latihan. Dan tidaklah terasa sudah 6 bulan dia latihan seperti itu. Dia pun penasaran apakah Xiao Qiansu masih belum menyerah. Bagi Xiao Qiansu, dirinya akan berhasil kali ini. Semangatnya itu pun membuat Tang Xiang senang dan langsung saja melemparkan bambu-bambu itu untuk mengujinya. Kekuatan Qiansu yang telah disegel secara mengejutkan mulai bangkit. Dia merasa begitu senang karena setelah sekian lama menderita, kekuatannya pun bisa kembali pulih. Qiansu pun mendatangi gurunya untuk bertanya mengapa dia tidak dapat melihat bintang di sini. Melihat sosok Qiansu itu telah mengingatkan Tang Xiang kepada juniornya karena mereka berdua itu benar-benar mirip. Bagi Qiansu, alasan gurunya tidak bisa melihat bintang karena fajar sudah tiba. Perkataannya telah menyadarkan Tang Xiang kalau mereka harus melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu dan fokus pada masa depan sekarang. Kita lalu dibawa kepada Xingnan yang sepertinya masihlah belum sadarkan diri. Hingga beberapa saat kemudian dia pun mulai sadarkan diri juga.
Miao Miao pun datang untuk melihat kondisinya. Namun wajahnya langsung memerah ketika melihat Sinan yang tidak mengenakan baju. Sinan memintanya untuk mengetuk pintu dulu agar dia bisa bersiap-siap. Miao Miao mencoba menahan rasa malunya dan mulai memberitahu Sinan kalau dia secara sukarela datang untuk menjenguknya. Jadi seharusnya Sinan senang bisa dijenguk oleh gadis cantik sepertinya. Miao Miao agak kaget karena Sinan sudah naik ke ranah Wuzong. Saking terkejutnya ia tidaklah sadar malah menyentuh tubuh Xingnan. Bagi Xingnan, alasan dia bisa menerobos dengan cepat bukan tidak lain adalah berkat martial spiritnya. Miao Miao berencana untuk membawa Xingnan ke Liangshan. Sebelum pergi, tentu saja Xingnan akan mengenakan pakaiannya dulu. Xin pun berpindah ke Liangshan, yang mana tujuan Miao Miao dan Xingnan kemari adalah untuk mengambil beberapa hal. Miao Miao pun memilih beberapa bahan yang dia perlukan, karena dia akan membuatkan pil untuk Xingnan agar tubuhnya bisa pulih. Anggap saja ini adalah hadiah atas penerobosan yang telah dia alami. Xingnan baru tahu kalau Miao Miao yang sering bertindak kasar dan sangat suka minum-minum ternyata masih memiliki sisi yang baik hati. Miao Miao pun kesal dan apa yang Xingnan katakan. Ini pun membuatnya terkejut karena Miao Miao bisa mendengar isi hatinya. Seorang gadis pun datang untuk memberitahu Xingnan kalau dia telah diundang untuk bertemu dengan Feng Zhu. Setelah saling bertemu, Xingnan pun langsung memberikan hormat kepadanya karena dia juga adalah tetua di tanah suci Xinglong. Feng Zhu begitu terkesan dengan kemampuan hebat yang Xingnan miliki. Bahkan dalam waktu singkat, dia sudah mengalami penerobosan yang begitu cepat. Xingnan penasaran mengapa Feng Zhu meminta dirinya kemari, karena tidaklah mungkin dia hanya memujinya saja. Ternyata Feng Zhu sudah mendengar dari Duanmu kalau Xingnan membutuhkan beberapa batu kasar. Jadi secara kebetulan Feng Zhu juga memiliki batu yang dicari Xingnan. Jadi Feng Zhu akan memberikannya. Hanya saja Xingnan tidak menerima semua itu tanpa bisa menggantinya. Entah apa yang terjadi karena Xingnan tiba-tiba saja sudah berada di atas kapal terbang bersama batu kasar yang baru saja dia dapatkan. Ia tidak menduga Feng Zhu akan memberikan begitu banyak batu kasar kepadanya. Tapi tentu saja Xingnan akan membalasnya dengan menerima misi dari Feng Zhu untuk pergi ke Pulau Rahasia Wuzong. Miao Miao sebenarnya agak kesal. Namun bagi Xingnan ini adalah hal yang bagus. Terlebih lagi ini juga termasuk ke dalam misi latihan yang diberikan oleh Tanah Suci. Tugasnya adalah mengumpulkan ramuan spiritual untuk Miao Miao. Sedangkan misi Feng Zhu adalah memetik bunga 9 tangkai. Miao Miao tidaklah ingin memikirkan hal itu. Lagi pula dia dengan Xingnan sudah terjalin kontrak darah. Jadi dia akan menemani Xingnan untuk pergi ke Pulau Rahasia Wuzong. Xingnan pun memperlihatkan buku catatan dari Master Mei Fang. Jadi untuk melakukan penempaan, Xingnan membutuhkan kehadiran Miao Miao. Jadi karena itulah dia pun mengajaknya dalam perjalanan ini. Di sisi lain, Jiang Bilan diberitahu mengenai keberangkatan Xingnan ke Pulau Wuzong. Informasi ini sudah mereka pastikan. Jadi Jiang Bilan pun berencana untuk menyusul Xingnan. Dia akan menyiapkan beberapa hal sebelum ke sana. Namun nenek ini menahannya karena bagaimanapun Xingnan sangatlah licik. Dia takut hal buruk malah terjadi kepada Jiang Bilan. Namun Jiang Bilan menenangkannya karena dia sudah tahu di mana batas yang harus dirinya ambil. Sepertinya Jiang Bilan masihlah percaya diri bisa menumbangkan Xingnan dalam teknik pesonanya. Entah apa yang saat ini Jiang Bilan rencanakan. Namun yang pasti dia itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas apa yang telah Xingnan lakukan. Xingnan berpindah kepada Miao Miao dan Xingnan. Mereka berdua sedang terengah-engah, tapi tentu saja mereka tidak berbuat hal yang aneh-aneh. Sebab mereka berdua itu hanya melakukan penempaan pada pedang Xingnan. Kemungkinan batu kasar sebelumnya telah Xingnan gunakan untuk meningkatkan kekuatan pedangnya. Karena dan begitulah spirit pada pedangnya telah semakin meningkat. Xingnan sudah berjanji akan membuat pedang-pedangnya ke kondisi yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya.
Ini pun membuat ketujuh pedangnya senang. 你这本源之气还挺神。公主，我说过。 Perjalanan pun terus dilanjutkan, yang mana kita pun diperlihatkan dengan pulau yang begitu besar. Sinan dan Miao Miao sudah berada di sana. Getaran pun mulai terjadi di tempat itu dan muncullah sesuatu dari dasar laut, yang mana itu adalah pulau rahasia Wuzong. Sinan senang karena bisa datang di waktu yang tepat. Selain mereka, ternyata si Ma Kong ada di sana juga. Begitu pula dengan Rong Bezong, yang menganggap pulau Wuzong bukanlah pulau sembarangan. Melihat keadaan mereka di sini membuat Xingnan terkejut. Bagi si Ma Kong, semakin berbahaya tempat yang mereka masuki, maka semakin berharga juga harta yang mereka dapatkan. Nah, alasan si Ma Kong dan juga Rong Bezong bisa kemari adalah untuk membantu Xingnan, karena bagaimanapun mereka adalah saudara. Tapi tiba-tiba saja sebuah serangan pun muncul untuk menyerang mereka. Untung saja ini semua dapat ditahan dengan mudah oleh Xingnan, bahkan menghancurkannya. Orang yang melakukannya adalah murid dari Tanah Suci Sujaku, yang mana sebelumnya pria ini telah dikalahkan dan mungkin Denny sudah tergila-gila kepada Jiang Bilan. Ia pun meminta Xingnan untuk berhati-hati. Si Ma Kong penasaran siapakah murid ini karena dia berani melakukan penyerangan secara diam-diam saja. Tindakannya itu layaknya anjing pengecut. Perkataan itu tentu saja membuat murid ini kesal dan langsung saja melancarkan serangan. Tapi untung saja rekannya menghentikan tindakan Yudi. Murid ini pun meminta maaf atas tindakan rekannya. Sinan sudah tahu kalau mereka adalah para murid dari Tanah Suci Sujaku, dan kemungkinan besar dalang dari kejadian ini adalah Jiang Bilan. 给我对碧蓝坊尊重点，胖子，找死！乔治在这里向各位赔礼，非常抱歉。毕竟圣道盟那位是。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.